Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam mutalaah kitab. Kali ini kitab yang akan kita mutalaah adalah kitab Risalah Qusyairiyah. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Qusyairi yang nama lengkap beliau adalah Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi. Kitab ini membahas tentang kajian ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang memperbaiki akhlak secara batiniah. Insyaallah dalam pemaparannya kita akan mereferensi langsung dari kitab Imam Al-Qusyairi, yaitu Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi rahimahumullah ta'ala. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan tentang bab 1, dasar-dasar tauhid menurut kalangan ahli tasawuf atau ahli sufi. Beliau Al-Imam yang mengarang kitab ini menulis muqaddimahnya dengan segala puji bagi Allah yang menguasai keagungan kerajaannya, memanunggali keelokan kemahaluasan kekuasaannya, mendigdayani dengan keluhuran keesaannya, dan mengkudusi dengan ketinggian fungsi sebagai pusat penghambaan. Dia agung dalam zatnya, keagungannya mengecilkan segala bentuk keserupaan dan penyerupaan. Suci yang maha suci bagi zat dalam segala sifatnya dari segala bentuk penggambaran. Baginya beberapa sifat khusus dengan al-haknya. Semua ayat berbicara bahwa dia benar-benar tidak serupa dengan makhluknya. Maha suci dari segala kesucian, tidak ada batas yang membatasinya, tidak ada lintasan yang mampu menjangkaunya, tak ada hitungan yang mampu menghitungnya. Meski sekedar menghayalkan pembilangannya, tak ada ujung yang mampu memagarinya. Tak ada satupun yang menolongnya. Dia tidak beranak, dan tak akan ada anak yang mensyafatinya. Tak ada bilangan yang mampu menghimpunnya. Tak ada tempat yang memaksanya berdiam. Tak ada zaman yang mampu menjumpainya. Tak ada pemahaman yang mampu mengira-ngirakannya. Dan tak ada dugaan yang mampu menggambarkannya. Dia tinggi yang maha tinggi, luhur yang maha luhur dari ucapan bagaimana dia atau di mana dia. Tidak ada upaya, jerih payah dan kreasi-kreasi yang mampu menggambarinya atau menolak dengan perbuatannya atau kekurangan dan aib. Karena tak ada sesuatu yang menyerupainya, dia maha mendengar dan melihat. Kehidupan apapun tidak ada yang mengalahkannya. Dia zat yang maha tahu dan kuasa. Saya panjatkan segala puji untuknya atas apa yang diatur dan dibuatnya. Saya haturkan sembah syukur pula kepadanya atas apa yang dihimpun
atas apa yang digenggam dan yang ditolaknya. Saya juga berserah diri ke hadiratnya, puas dan ridho dengan apa yang diberi dan dicegahnya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa dan tak ada sekutu baginya. Suatu kesaksian orang yang yakin dengan keesaannya dan orang yang minta perlindungan dengan kebegosan perlindungannya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad hambanya yang terpilih, terpercaya yang terkasih, dan seorang Rasulullah SAW yang terutus untuk semua makhluk. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Al-Fakir Ilallah menulis kitab ini dipersembahkan untuk kaum sufi di berbagai negara Islam pada tahun 437 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1045 Masehi. Abdul Karim bin Hawasin Al-Qushairi menyebut dirinya Al-Fakir adalah sebagai sikap pengakuan atas segala kekurangannya. Demikian mukadimah yang ditulis oleh beliau. Dan kemudian beliau melanjutkan pada masalah kaum sufi. Kaum sufi, Allah benar-benar telah menjadikan kaum ini sebagai kelompok para waliullah terpilih, mengutamakan mereka atas semua hambanya setelah para rasul dan nabinya. Semoga Allah memberi salawat dan salam kepada mereka, menjadikan hati mereka tambang berbagai rahasia-rahasianya, dan menghususkan mereka lebih dari umatnya yang lain dengan pantulan cahayanya. Mereka bagai hujan bagi makhluknya yang selalu berputar dan berkeliling bersama al-haq dengan kehakikatannya. Di tengah keumuman tingkah laku manusia, Allah menjernihkan mereka dari segala kotoran sifat manusia, melembutkan hati dan rohani mereka pada pencapaian tempat-tempat musyahadah dengan penampakan al-haq dari segala hakikat keesaannya. Arti musyahadah di sini adalah persaksian rohani pada kebesaran dan rahasia kegaiban pada Allah, menempatkan mereka untuk tetap tegak dengan sikap penyembahan dan mempersaksikan pada mereka saluran-saluran hukum ketuhanan. Karena itu mereka mampu menunaikan segala bentuk kewajiban yang dibebankan pada mereka, mampu menghakikati segala yang dianugerahkannya berupa perubahan-perubahan dan berbagai putaran hidup, kemudian kembali pada Allah dengan kebenaran iftikar dan hati yang remuk redam kepada Allah. Istilah iftikar ini adalah yang bermakna butuh dan menggantung pada kehadiran peran serta Allah dalam kehidupannya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha luhur dan maha tinggi, bebas berbuat apa yang dikehendakinya, bebas memilih siapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada yang memberi ketentuan hukum kepadanya. Tidak ada kebenaran bagi makhluk yang mengharuskan kepada Allah, sebab pahalanya adalah awal, keutamaan dan siksanya adalah hukum keadilannya. Perintahnya adalah ketentuan yang mutlak dari Allah Ta'ala. Lalu pergumulan spiritual sang syekh, ketahuilah sesungguhnya ahli hakikat sebagian besar telah punah. Tidak ada yang tersisa di masa kita dari kelompok ini kecuali hanya bekas-bekasnya. Sungguh kelemahan telah terjadi di kelompok ini, bahkan mereka terkikis dari peran kehidupan. Para guru sufi yang memberikan petunjuk kebenaran telah lewat. Sedikit sekali para pemuda yang mengikuti jejak dan perilaku kehidupan mereka, sehingga sifat wirai menjadi tergeser dari nilai kehidupan. Kesederhanaan menjadi tergulung, sifat tamak menjadi lebih dominan dan kuat, hati terjauh dari rasa hormat pada syariat, dan sedikit yang bisa dihitung dari mereka yang benar-benar menaruh perhatian pada agama. Dan akhirnya banyak manusia yang menyepelekan batas ketentuan hukum antara yang halal dan yang haram. Sebagaimana sikap mereka yang meremehkan pelaksanaan ibadah, maka terhadap kewajiban puasa dan sholat pun mereka berbuat sama.
Manusia ini membiarkan langkah-langkahnya menjelajahi lapangan yang menyebabkan dirinya lupa, menekuni kecondongan yang mengikuti hawa nafsu, sedikit menaruh perhatian pada pemberian yang belum jelas status hukumnya, dan mencari perlindungan dari legitimasi dukungan rakyat, wanita, dan pemegang kekuasaan. Kemudian kelompok sufi tidak rela dengan transaksi saling memberi yang bersumber dari kebusukan sikap, sehingga mereka menunjukkan ketinggian nilai hakikat dan perilaku batin. Mereka mengaku telah terbebas dari belenggu perbudakan hawa nafsu, membuktikan pencapaian hakikat wisol. Wisol adalah ketersambungan rohani suci salik dengan rohani maha suci. Kaum sufi ini berdiri tegak di atas garis hakikat. Hukum-hukum Tuhan mengalir damai di denyut kehidupan mereka, dan tidak ada bagi Allah terhadap mereka tentang sesuatu yang membuat mereka mengutamakan lalu memilihnya. Sesungguhnya mereka ini seandainya telah tersingkap rahasia-rahasia keesaannya, tentu semua yang bersifat universal dari keseluruhan alam bagi wujud kehendak keesaannya akan terenggut di genggaman mereka. Hukum-hukum kemanusiaan akan tergeser dari mereka, dan mereka akan tetap dengan cahaya perlindungannya setelah peleburan sifat kemanusiaan. Maka Tuhan yang berbicara tentang mereka ketika mereka bicara, dan menggantikan mereka ketika mereka bertindak atau ditindaki. Tuhan telah menyatu dalam gerak tangan, dalam gerak kaki, lidah, dan otak kehidupan mereka. Adapun motivasi penulisan Sang Syekh adalah ketika cobaan hidup yang berat memanjang dalam kehidupan kami, kemudian diiringi cobaan-cobaan lain yang menjadi kisah tersendiri, ujar sang penulis kitab ini. Maka kami merasa tertuntut untuk memaparkan makna tujuan kehidupan kepada lidah yang ingkar dan dengki terhadap aliran thariqah. Kebencian yang didasarkan perasaan iri menyebabkan mereka menyebut para pengikut thariqah dengan sebutan yang jelek dan menimpakan berbagai cacat dan aib sejarah pada kuduk ahli thariqah. Ujian yang berat ini terus menghajar kelompok-kelompok penghuni biara sufistik, bahkan mereka semakin menjadi-jadi. Dan ketika berpikir bahwa kelemahan telah pupus, maka saya berharap semoga Allah melimpahi peringatan yang lembut kepada kelompok penentang sunnah dan pelaku pelecehan nilai-nilai etika thariqah. Ketika waktu menolak, kecuali hanya bermuatan tuntutan kesulitan dan kebanyakan para penghuni biara dari kaum sufi di zaman ini hidup dalam teror dan intimidasi secara terus-menerus, maka saya bersimpati dan mengasihi hati mereka yang luka dengan membangunkan sebuah kaidah, membangunkan sebuah tuntutan, petunjuk-petunjuk cara bermunajat, dan semua itu didasarkan atas nilai-nilai keislaman zaman sahabat dan para tabi'in yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kehadiran risalah ini sengaja saya persembahkan kepada kalian, wahai hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya juga disebutkan beberapa autobiografi para guru thariqah dari kalangan kaum sufi, menyangkut perilaku, menyangkut akhlak, sikap, kebiasaan, dan akidah mereka. Juga beberapa penemuan rohani yang mereka dapatkan dan cara-cara penampakan pencapaian tingkat kewalian dari awal hingga batas akhir. Semua itu saya lakukan dengan tujuan supaya para pengikut thariqah mendaki rohani menjadi kuat. Dari kalian saya memiliki bukti dengan pembetulan. Penularan pengaduan batin hamba yang dicintai Allah adalah kesenangan yang saya miliki. Hanya dari Allah Zat yang Maha Mulia segala kemuliaan dan ganjaran berasal. Kepadanya saya minta pertolongan tentang apa yang saya tuturkan dan apa yang saya minta untuk dicukupi. Saya juga memohon perlindungan untuk dipelihara dari kesalahan, memohon ampunan dan kesertaannya dalam segala yang saya mohon. Dia dengan segala keutamaan adalah patut dan terhadap apa yang dikehendakinya berkuasa. 438 Hijriah atau 1046 Masehi
Abul Qasim Abdul Karim bin Awajin Al-Qushairi. Demikian mukadimah ini ditulis dalam kitab Arisalatul Qushairiyah. Lalu selanjutnya kita memasuki bab 1 tentang dasar-dasar tauhid menurut kaum sufi. Al-Imam mengatakan di dalam kitab Arisalah Qushairiyahnya, ketahuilah wahai hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya para guru kaum sufi telah membangun kaidah-kaidah ajaran sufi yang didasarkan atas prinsip ketauhidan yang benar. Mereka menjaganya dari bid'ah, mendekatkannya dengan sesuatu yang mereka dapatkan dari para salaf, yaitu kelompok umat secara periodik yang merujuk pada golongan terdahulu, yaitu generasi para tabi'in yang mengikuti jejak para pendahulunya, dan para ahli sunnah, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ajarannya tidak didapati unsur-unsur penyerupaan pada al-haq atau panteisme dan peniadaan atau ateisme. Mereka mendefinisikan segala sesuatu dengan penyandaran kepemilikan tunggal kepada hakul qadam, atau pengertian tentang alam yang baru adalah kepunyaan zat yang terdahulu, menyatakan sesuatu yang ada dengan sifat ketiadaan atau ada yang bersifat nisbi. Oleh karena itu, seorang guru besar sufi, Imam Al-Junaid rahimahumullahu ta'ala berkata, tauhid adalah pengesaan yang lama dari yang baru. Beberapa ketentuan dasar hukum tentang akidah oleh sejumlah pembesar kaum sufi telah digariskan berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan kesaksian-kesaksian yang tampak. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Muhammad Al-Jariri rahimahumullahu ta'ala berkata, barang siapa yang keagamaannya belum berdiri di atas prinsip ilmu tauhid dengan satu kesaksian dari berbagai kesaksian, maka tapak-tapak kaki penipu pasti akan menggelincirkannya ke lembah nafsu kerusakan. Artinya adalah, barang siapa yang berlindung pada prinsip taklid dan tidak berpikir tentang dalil-dalil tauhid, maka dia akan jatuh dari jalan yang dapat menyelamatkannya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tertawan di lembah kerusakan. Sedangkan bagi orang yang mau merenungkan beberapa kalimat dan ucapan para guru sufi, lalu menelitinya dengan seksama, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, maka pada beberapa pendapat, kesepakatan, dan perbedaan di antara mereka akan dijumpai sesuatu yang akan memperkuat perenungannya, dengan satu kesimpulan bahwa suatu kaum tidak dapat melalaikan hakikat kebenaran dalam proses pencarian hakikat dari tujuan akhir, dan tidak dapat mi'raj rohaninya ke langit dalam pencariannya dengan berpijak pada kelalaian. Al-Imam menuliskan juga tentang ma'rifatullah di dalam kitab Al-Qushairi ini, dalam kitab risalah ini. Abu Bakar As-Sibli rahimahumullah ta'ala pernah berkata demikian, Allah zat yang esa diketahui keesaannya sebelum ada batasan dan huruf. Maha suci Allah yang tidak ada batasan bagi zatnya dan tidak ada huruf bagi kalamnya. Berkaitan dengan ini, Imam Ruwaim bin Ahmad rahimahumullah ta'ala pernah ditanya tentang permulaan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hamba-hambanya, yang oleh beliau dijawab, yaitu ma'rifat. Hal itu karena didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ad-Dzariyah ayat 56. Kemudian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalimat illa liya'budun yang artinya kecuali untuk menyembahku dimaknai dengan illa liya'rifun, yaitu kecuali untuk bermakrifat, yaitu mengetahui, sadar, dan yakin akan keberadaan Allah Ta'ala.
Imam Al-Junaid rahimahumullah ta'ala berkata, sesungguhnya awal yang dibutuhkan oleh seorang hamba dari sesuatu yang bersifat hikmah adalah mengetahui sang pencipta atas keterciptaan dirinya, kebaruan diri tentang bagaimana kebaruannya, sifat keperbedaan sang pencipta dari sifat makhluk, sifat keperbedaan zat yang lama dari yang baru atau alam ini, menurut pada ajakannya, dan mengetahui keharusan diri untuk bertaat kepadanya. Sesungguhnya orang yang belum mengetahui zat sang penguasa alam, maka ia tidak akan mengetahui keberadaan kerajaan alam tentang status kepemilikannya itu untuk siapa. Lalu menurut Abu Thaib Al-Maraghi rahimahumullah ta'ala, setiap unsur dalam diri seorang hamba memiliki fungsi yang berbeda-beda berkaitan dengan kemakrifatannya kepada Allah Ta'ala. Akal menurutnya memiliki fungsi pembuktian dalil secara logik, hikmah memberi isyarah, dan ma'rifat memberi kesaksian secara utuh. Akal menunjukkan, hikmah mengisyarahkan, dan ma'rifat mempersaksikan. Karena itu kejernihan ibadah tidak akan diperoleh kecuali dengan kejernihan tauhid, kata Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala. Tauhid berarti pengesaan zat yang esa dengan hakikat dan kesempurnaan keesaannya. Sesungguhnya dia zat yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Pengesaannya juga dengan peniadaan terhadap sesuatu yang berlawanan, kesamaan dan keserupaan. Esa tanpa penyerupaan, pembagaimanaan, penggambaran, pengasosiasian, dan penyimbolan. Tak satu pun di alam ini, di semesta alam ini yang menyamainya. Dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Pendapat itu tak jauh beda dengan hasil renungan Abu Bakar Az-Zahir Ubadi rahimahumullah. Menurutnya, ma'rifat adalah nama. Artinya adalah keberadaan pengagungan dalam hati yang mencegahnya dari sikap ateis dan kufur. Kufur yang dimaksud adalah ketiadaan pengakuan pada Tuhan dan keberadaan pengakuan yang disertai penyerupaan. Adapun tentang sifat-sifat Allah, tauhid adalah pengetahuan Anda bahwa bagi zat Allah tidak ada keserupaan dan tidak ada peniadaan bagi sifat-sifatnya, kata Abul Hasan Al-Bushanji rahimahullah. Sementara Husain bin Mansur rahimahumullah mendefinisikannya dengan rumusan berbeda, meski nuansa artinya sama. Menurutnya, sifat lama adalah baginya, karena itu sesuatu yang dengan jasad penampakannya dapat menjadi, maka penampakan untuk menjadi adalah keharusan. Sesuatu yang dengan berbagai perangkat keterkumpulannya dapat menjadi, maka perangkat yang memperkuat keberadaannya untuk menjadi adalah keharusan, yaitu suatu keharusan menjadi atau mengada yang sifatnya untuk mempertahankan keberadaannya. Sesuatu yang waktu merajutnya, maka pemisahan waktu adalah lawannya. Sesuatu yang tegaknya berkaitan dengan lainnya, maka perkatan di situ menjadi keniscayaan. Dan sesuatu yang khayalan mampu menerkamnya, maka penggambaran harus lebih mengunggulinya. Barang siapa mencari dan memberi perlindungan di mana tempatnya berada, maka Tuhan tidak berlindung di tempat atas, tidak di bawah, tidak menerima pembatas, tidak didesak dengan keterhimpitan selainnya di sisinya, tidak dijangkau oleh yang belakang, tidak dipagari oleh yang depan, tidak dimunculkan oleh yang sebelumnya, tidak dikumpulkan oleh yang terkumpul, tidak diadakan oleh yang ada, tidak ditiadakan oleh yang tidak ada. Sifatnya tidak bersifat atau bergambar, perbuatannya tidak bersebab, keberadaannya tidak berbatas, segalanya terbebas dari sikap tingkah laku makhluk. Kemaha penciptaannya tidak ada pasangannya, perbuatannya tidak ada alasan, keterdahuluannya jelas, dan kebaruan makhluk juga jelas. Jika kamu mengatakan waktu telah berlalu, maka keberadaannya sungguh melampaui waktu yang berlalu. Jika kamu mengatakan huwa, kata ganti tunggal untuk Allah yang berarti dia, maka huruf ha dan waw itu sendiri adalah makhluk. Dan jika kamu bertanya di mana, maka keberadaannya telah mendahului tempat. Huruf-huruf adalah ayat-ayatnya atau tanda-tandanya.
keberadaannya adalah ketetapannya, ma'rifat adalah pengesaan terhadapnya, pengesaannya adalah membedakannya dari makhluknya. Apa yang tergambar dalam khayalan adalah berbeda dengan keberadaannya. Bagaimana sesuatu yang darinya bertempat adalah permulaan sesuatu itu, atau kembali kepadanya apa yang telah disusunnya. Persangkaan-persangkaan tidak mampu menerima Tuhan. Kedekatannya adalah karomahnya, dan keterjauhannya adalah penghinaannya. Ketinggiannya tanpa naik, kedatangannya tanpa berpindah. Dia adalah zat yang pertama, terakhir, yang tampak, tersembunyi, dekat, jauh, dan tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dia maha mendengar dan melihat. Yusuf bin Husain rahimahumullah ta'ala bercerita, ada seorang laki-laki berdiri di hadapan Dunun al-Misri rahimahumullah ta'ala, lalu bertanya, beritahukan padaku tentang makna tauhid. Lalu oleh beliau dijawab, hendaknya engkau mengetahui bahwa kekuasaan Allah Ta'ala dalam segala hal tanpa kerjasama, penciptaannya tanpa sebab atau alasan, penyebab keterciptaan sesuatu itu sendiri juga ciptaannya. Karena itu tidak ada sebab yang melatar belakangi penciptaannya. Tak ada yang di langit dan di bumi menjadi tinggi dan rendah sebagai bentuk pengaturan alam yang diatur selain Allah Ta'ala. Apa yang terlukis di hayalan manusia adalah berbeda dengan keberadaan Allah Ta'ala. Bagi Imam Al-Junaid rahimahumullah ta'ala, tauhid berarti pengetahuan dan pengakuan bahwa Allah adalah zat yang tunggal dalam keabadian dan keterdahuluannya. Tak ada pihak kedua yang menyertainya. Apapun yang bergerak di alam tidak bekerja dengan sendirinya. Adapun tentang iman, iman menurut Abu Abdullah bin Khafif rahimahumullah ta'ala adalah pembenaran hati terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh Al-Haq tentang masalah-masalah gaib. Dalam hal ini, Imam Abul Abbas Asy'ari, Imam Abu Abbas As-Sayari rahimahullah ta'ala berkata bahwa pemberian Allah itu ada dua. Yang pertama karamah atau kemuliaan, dan yang kedua adalah istidraj atau istidraj itu sungkunan kalau bahasa Sunda. Apa yang ditetapkan, apa yang tetap dan ditetapkan oleh Al-Haq kepada kamu adalah karamah, dan apa yang lenyap darimu adalah istidraj. Karena itu katakanlah, saya adalah mukmin insyaallah. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahumullahu ta'ala memandang bahwa orang mukmin dalam memandang Allah Ta'ala dengan penglihatan tanpa pagar dan pengetahuan yang tak berakhir. Hati adalah sejumlah kesaksian Al-Haq, kata Abu Husain An-Nuri, dan kami belum pernah melihat hati yang lebih rindu kepada Al-Haq melebihi hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah memuliakannya dengan mi'raj yang bergerak dengan sangat cepat. Kehadiran dalam mi'rajnya untuk memandang zat dan kesempurnaannya. Bagi Utsman Al-Maghribi pernah menuturkan pengalaman spiritualnya. Suatu saat tuturnya, saya pernah mempercayai keberadaan sesuatu di sisi yang baru. Ketika saya tiba di Baghdad, kepercayaan itu hilang dari hati saya. Lalu saya menulis surat kepada teman-teman saya di Mekah untuk mengatakan, sesungguhnya sekarang saya telah menjadi muslim yang baru. Pada kali kesempatan lain, dia pernah ditanya oleh seseorang tentang penciptaan, lalu menjawab, perubahan-perubahan atau evolusi dan bayangan-bayangan terhadap hukum Tuhan yang berlaku kepada mereka. Al-Wasiti rahimahumullah ta'ala pernah berkata, ketika sejumlah ruh dan jasad berdiri sejajar, berdiri berjajar di sisi Allah Ta'ala, keduanya nampak tidak dengan zatnya. Demikian pula halnya dengan getaran-getaran hati dan gerakan-gerakan organ tubuh yang berdiri dengan Allah tanpa keberadaan zatnya. Karena gerakan dan getaran hati merupakan perpanjangan bagian dari jasad dan ruh. Adapun pembahasan tentang rezeki, sesungguhnya rezeki yang diterima setiap hamba adalah makhluk Allah Ta'ala. Segala sesuatu di alam ini, baik yang bersifat fisik atau non-fisik, memiliki jasad atau tidak, adalah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada pencipta selainnya. Yang dicari akan sampai kepadanya. Maka pelakunya itu adalah orang yang payah jika pencarian untuk sampai kepadanya itu tanpa upaya yang keras. Maka pelakunya adalah orang yang dianugerahi. Al-Maqamat
Al-maqamat adalah sesuatu yang dicari. Menurut Al-Wasiti rahimahumullah ta'ala, terbagi dalam beberapa bagian dan sifat-sifat atau tempelan-tempelan yang diganjarkan. Maka bagaimana perolehannya tergantung dengan gerakan-gerakan dan upaya-upaya yang panjang dan sungguh-sungguh. Adapun tentang kufur, seorang ulama besar Al-Wasiti rahimahumullah ta'ala suatu saat ditanya tentang arti kufur kepada Allah. Ia menjawab bahwa kufur dan iman, dunia dan akhirat adalah dari, menuju, dengan, dan bagi Allah. Dari Allah segala permulaan dan susunan, kepadanya tempat kembali dan berakhir, bersamanya sesuatu yang tetap dan lenyap, dan baginya semua kerajaan dan ciptaan. Menurut Al-Junaid rahimahumullah ta'ala, ada seorang ulama ditanya tentang tauhid, kemudian dia menjawab, yaitu keyakinan. Penanya itu minta kejelasan lagi, lalu dijawab oleh beliau, yakni ma'rifatmu, pengetahuanmu, bahwa semua gerak dan diamnya makhluk merupakan perbuatan Allah semata. Tak ada yang menandinginya. Karena itu jika kamu berbuat demikian, berarti kamu benar-benar telah mengesahkannya. Pernah seseorang datang dan meminta Dzunun al-Misri rahimahumullah ta'ala, seorang ulama sufi Mesir, untuk mendoakannya. Doakanlah aku, katanya. Kemudian dijawab, jika engkau telah memperkuat ilmu gaib, yaitu ilmu tentang pengetahuan masalah Allah, sifat-sifatnya, akhirat, dan lain-lain dengan kebenaran tauhid, maka doamu pasti terkabulkan. Jika tidak, maka doa tidak akan menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Menurut Abu Husain An-Nuri rahimahumullahu ta'ala, tauhid adalah setiap lintasan batin yang menuju pada Allah tanpa disertai lintasan-lintasan penyerupaan. Abu Ali Al-Zabari rahimahumullah ta'ala ketika ditanya tentang tauhid, beliau menjawabnya, tauhid adalah ketetapan hati secara kontinu dan stabil akan keesaannya dengan penetapan pemisahan pengingkaran Tuhan atau ateisme dan penyerupaan atau penyekutuan Tuhan. Tauhid mengkristal dalam satu kalimat, yaitu setiap apa yang bisa digambarkan khayal dan akal adalah bukan Tuhan Allah. Allah Maha Suci dari semua itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tak ada keserupaan sedikit pun baginya. Dia Maha mendengar dan melihat. Asy-Syu'ara ayat 11. Abul Qasim An-Nasr Al-Abadi Abadi rahimahumullah ta'ala berkata, surga itu tetap dengan penetapannya, penyebutannya bagimu, rahmat dan kecintaannya untukmu adalah tetap juga dengan penetapannya. Keduanya ada antara ketetapan dan penetapannya, dan penetapan yang ditetapkannya. Ahlul haq atau kaum hakikat mengatakan, sesungguhnya sifat-sifat zat yang qadim adalah tetap dengan ketetapannya, berbeda dengan yang dikatakan oleh para penentang al-haq. An-Nasr Abadi berkata, engkau terombang-ambing antara sifat-sifat perbuatan dan sifat-sifat zat. Keduanya adalah sifat Allah yang mempertegas hakikatnya. Kekelinglunganmu karena kecintaanmu pada Allah berada di makom perpisahan, maka kedekatanmu terjadi dengan sifat-sifat perbuatannya. Dan jika pencapaianmu sampai di makom jam'i, yaitu makom terkumpul atau makom penyatuan hamba dengan Allah, maka kedekatanmu terjadi dengan sifat-sifat zatnya. Abu Ishaq Al-Asfarayaini rahimahumullah ta'ala, seorang guru spiritual bergelar imam, menuturkan kisah perjalanan spiritualnya ketika tiba dari Baghdad. Aku mengajar di Masjid Naisabur tentang masalah ruh. Aku jelaskan bahwa ruh adalah makhluk. Saat itu Abul Qasim An-Nasr Abadi rahimahullah ta'ala yang sedang duduk berjauhan dari majelis kami memperhatikan dan melewatiku beberapa hari hingga batas waktu tertentu yang membuatnya tak kuasa untuk tidak mengatakan perubahan jiwanya kepada Muhammad Al-Farah. Saya bersaksi, akunya, bahwa saya telah menjadi seorang muslim yang baru melalui tangan laki-laki itu. Lanjutnya sambil menunjuk arah. Kabarkan padaku tentang Allah, tanya seseorang kepada Yahya bin Mu'ad. Dia Tuhan yang esa. Bagaimana dia? Dia raja yang berkuasa. Di mana dia? Di tempat pengintaian. Penanya itu tidak puas dengan jawaban Ibnu Mu'al. Aku tidak bertanya kepadamu tentang itu, katanya kemudian. Apa ada selain itu? Ibnu Syahin pernah bertanya kepada Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala tentang makna
daripada ma'a. Lalu oleh beliau dijawab, ma'a mempunyai dua arti. Bersama para nabi, ma'a berarti pertolongan dan perlindungan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'a wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Surah Toha ayat 46. Kedua, ma'a, kalimat ma'a umum adalah ma'a yang berarti ilmu pengetahuan Allah dan peliputan. Atas dasar firman-Nya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Al-Mujadalah ayat 7. Kemudian Ibnu Syahin berkata, orang seperti itu Anda patut menjadi petunjuk bagi umat menuju Allah. Adapun tentang Arash, Dzunun al-Misri pernah ditanya seorang tentang ayat yang berbunyi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tiada yang Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Toha ayat 5. Lalu dijawab oleh beliau, zatnya tetap, tempatnya tidak ada, sebab dia ada dengan zatnya. Sedang segala sesuatu ada dengan hukumnya, menurut kehendaknya. Sedangkan menurut Asyibli, firman itu bermakna Ar-Rahman bersifat kesenantiasaan, tidak bergeser. Al-Arash atau singgasananya bersifat baru, dan Arash pada Ar-Rahman bersemayam. Adapun Ja'far bin Nasr mengartikannya bahwa ilmunya menyeluruh dengan segala sesuatu, karena itu tak ada sesuatu yang lebih dekat kepadanya dari sesuatu yang lain. Ja'far as-Shadiq berkata, barang siapa yang meyakini bahwa Allah dalam, dari, dan di atas sesuatu, maka dia telah berbuat syirik. Karena jika dia berada dalam sesuatu, niscaya dia terkurung. Jika dari sesuatu, maka dia baru atau tercipta. Jika di atas sesuatu, berarti dia terpikul. Kemudian dia melanjutkan dan mengomentari ayat. Summa dana fatadadla. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. An-Najm ayat 8. Menurutnya, orang yang menduga bahwa dirinya telah dekat pada Allah, pada hakikatnya dia menciptakan jarak. Sesungguhnya kesaling dekatan seorang hamba dengan Allah adalah ketika kedekatan darinya setelah kejauhan dari macam-macam pengetahuan, karena tak ada yang dekat dan jauh. Hakikat kedekatan, kata Al-Kharraj, adalah hilangnya rasa pada sesuatu dari hati berganti ketundukan nurani kepada Allah. Suatu saat Ibrahim Al-Khawas melihat sesuatu yang aneh. Saat aku berhenti di hadapan seorang laki-laki yang barusan dibanting setan, kisahnya. Aku bermaksud mengazaninya melalui telinganya. Tiba-tiba setan menegurku dari rongga badannya. Tinggalkan dia. Aku akan membunuhnya karena ucapannya yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menurut Ibnu Atha, bahwa Allah ketika menciptakan huruf, baginya diciptakan pula rahasia. Dan ketika Adam alaihissalam telah tercipta, Allah menebarkan rahasianya ke dalam dirinya dan tidak kepada satu malaikat pun. Lalu huruf-huruf itu berjalan di lidah Adam alaihissalam dengan hukum pembiasaan dan hukum dan undang-undang bahasa. Lalu oleh Allah dilengkapinya dengan bentuk. Bagi Ibnu Atha, huruf adalah makhluk. Karena itu Sahal bin Abdullah berpendapat bahwa huruf-huruf merupakan lidah perbuatan, bukan lidah dat. Karena huruf itu sendiri berbuat yang diperbuat. Aktif dalam kepasifan, tidak bergerak dengan sendirinya. Tawakal kaitannya dengan tauhid menurut Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala ketika menjawab beberapa pertanyaan penduduk Syam adalah perbuatan hati. Tawakal adalah perbuatan hati, sedangkan tauhid ucapan hati, begitu katanya. Husain bin Mansur rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa mengetahui hakikat tauhid, pasti akan gugur darinya pertanyaan mengapa dan bagaimana. Al-Wasiti rahimahullah ta'ala berkata, Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia dari ruh. Kemudian bahasan tentang zat yang al-haq. Beberapa guru spiritual Thariqah dari guru sufi yang mengamalkan salah satu aliran Thariqah ini berbicara tentang hakikat tauhid. Tauhid itu berkisar pada pengesaan Allah dan sifat-sifatnya. Sesungguhnya Allah zat yang maha suci adalah ada dengan sendirinya, kata mereka. Terdahulu, satu, bijak, kuasa, maha tahu, maha pemaksa, pengasih, pengusaha, penguasa, kehendak, mendengar, maha luhur, maha tinggi, maha bicara, maha melihat, maha pembesar, maha pemberi ketentuan, maha hidup,
esa, tetap, dan tempat bergantung. Allah zat yang maha mengetahui dengan pengetahuannya sendiri, kuasa dengan kekuasaannya, berkehendak dengan kehendaknya, mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya, berbicara dengan pembicaraannya, hidup dengan kehidupannya, dan tetap dengan ketetapannya. Dia memiliki dua tangan sebagai sifatnya, yang dengan keduanya menciptakan apa yang dikehendakinya. Maha suci Tuhan Allah atas pengkhususan baginya wajah yang amat indah. Sifat-sifat zatnya khusus dengan zatnya. Tidak bisa dikatakan dia perempuan adalah dia laki-laki atau dia adalah laki-laki. Juga dia tidak berubah-ubah, bahkan dia itu sendiri adalah sifatnya yang azali atau terdahulu. Sifat-sifatnya kokoh dan panjang. Dia sesungguhnya esa dalam zatnya. Tidak juga dia menyerupai makhluknya. Dia tidak berjasad, dia tidak beraga dan tidak berjiwa. Tak ada sifat-sifat yang lembut, tak tergambarkan dalam khayal, tidak terukur dalam yang masuk akal, tidak berarah dan bertempat, dan tidak ada waktu dan zaman yang menjalankannya, dan tidak boleh dalam persifatannya mengurangi dan menambahinya. Tidak ada bentuk dan ukuran yang mencirikannya, tidak ada akhir dan batas yang memutuskannya, tak ada kejadian yang menindihnya, tidak ada motivator yang membawanya pada perbuatan, tak ada warna dan keberadaan yang boleh mewarnainya, dan tak ada perpanjangan dan bantuan yang menolongnya. Sesuatu yang telah ditentukan tidak bisa keluar dari ketentuannya. Yang tercipta tidak bisa terlepas dari hukumnya. Bagaimana dan apa yang diperbuat olehnya tidak tercela. Allah juga tidak boleh dikatakan di mana dan bagaimana. Keberadaannya tidak dimulai, tidak juga bisa ditanyakan kapan keberadaannya. Sifat kekalnya tidak berakhir, karena itu dia dikatakan sebagai zat yang menyempurnakan azal dan zaman. Dan tidak boleh dikatakan mengapa dia berbuat dan apa yang diperbuat, karena semua perbuatannya tidak mempunyai sebab atau alasan. Tuhan, keberadaannya tidak boleh dipertanyakan tentang apanya, karena baginya tidak berjenis hingga membutuhkan simbol-simbol dan ciri-ciri pembeda yang menandai bentuknya. Dia dilihat tidak dari sisi berhadapan yang berlawanan, melihat lainnya tidak dari persamaannya, dan dia menciptakan tidak dari hasil persenggamaan atau kerjasama maupun latihan. Baginya nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang luhur. Dia berbuat apa yang dikehendaki dan menundukkan hambanya pada hikmahnya. Tidak berjalan dalam kekuasaannya kecuali apa yang dikehendakinya, dan tidak akan terjadi dalam kerajaannya melainkan telah didahului oleh suatu ketentuan. Dia Tuhan pencipta rezeki hamba-hambanya, yang baik maupun yang buruk. Direproduksinya pula apa yang ada di dalam, baik yang kasat mata maupun yang tidak, berujung atau hanya berupa bayang-bayang. Para rasul diutusnya kepada seluruh umat tanpa dia harus terikat dengan kewajiban. Diharuskannya manusia menyembah melalui lidah para nabi. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya dengan sesuatu yang tak ada bagi siapa saja yang mampu mengecam maupun menentangnya atau berpaling kepadanya. Diperkuatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa mujizat yang tampak dan ayat-ayat yang indah, dengan sesuatu yang menyingkirkan uzur, mempertegas keyakinan dan mengidentifikasikan kemungkaran. Allah juga menjaga kecemerlangan Islam setelah kewafatan nabinya yang mulia dengan para khalifah yang diberi petunjuk, kemudian memelihara yang hak dan menolong dan memberi penjelasan berupa argumen-argumen agama melalui lidah para walinya, menjaga umat yang bersih dari masyarakat yang sesat, memotong materi atau ajaran yang salah dengan dalil yang mantap, dan memenuhi apa yang telah dijanjikannya berupa kemenangan agama dengan firman-Nya, berupa kemenangan agama, liyuzhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun, agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membenci, meskipun orang-orang musyrik benci. As-Saff ayat 9. Demikian penjelasan dari bab 1 tentang dasar-dasar tauhid menurut ahli tasawuf. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada bab 2 dalam kitab Kesyairiyah tentang istilah tasawuf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.